ya, perlu didengerin aja-nya nih off the record. Diiyain aja. Perlu didengerin aja. Perlu diiyain aja. Perlu di aja. Sawa aja. Udah girang, senang. Dia senang, senyum. Jangan nanti bantah. Jangan. Begitu. Iyain aja. Aja. Sedap aja. Udah, kelas. Senang. Hidup bahagia deh selamanya. Kadang cuma perlu begitu doang. Tapi kalau ente sautin, asal ente tahu aja, lu diem disautin dengan 1000 kata. Apalagi ente saut 1 kata, dia punya balasan 100 kata. Ente sautin 2 kata, dia punya balasan 200 kata, dan begitulah. Jadi sawab, naam, udah. Ikutin perangainya Nabi Muhammad. In khusima yasmut wala yujawib. Kalau diomelin, diajak ngomong diomelin, yasmut, diam, enggak menjawab. Nah. Udah, khalas. Sayyidina Umar bin Khattab yang lebih berani dari kita. Sayyidina Umar lebih berani dari aneh, lebih berani dari ente, lebih berani dari semua orang. Begitu. Diomelin sama bininya, diam. Nah ente sekarang sama polisi takut. Takut tilang, takut nggak bawa SIM, takut nggak bawa STNK. Begitu. Takut ini, takut itu, takut corona, takut ini. Begitu. Tapi kalau urusan begini nyaut, berantem, main tangan sama bini. Itu biasanya yang udah begitu tuh, yang udah kalah di mana-mana, begitu, dia mau nunjukkan kejantanannya dengan main tangan. Biasanya begitu. Lain kalau ada kasus langka dan luar biasa. Udah kalah di mana-mana, dia mau nunjukkan dominasinya, dia mau nunjukkan kejantanannya itu dengan main tangan terhadap kaum wanitanya. Waliyadzubillah min dzalik. Di sini diajarin kita untuk bagaimana bersikap terhadap kaum wanita, terus kasih maklum kepada mereka. Kita tuh udah diajarin dari awal, ya. Ente tuh nikah, ya, dengan kaum wanita. Nabi dengan bahasanya Nabi menamakan ngasih maklum. Ini Nabi lagi ngomongnya bukan sama orang perempuan, lagi ngomong ngebekalin orang laki. Jadi perempuan jangan tersinggung. Pada hakikatnya Nabi itu mengangkat derajat kaum wanita. Cuma ngasih orang laki nih, lu biar sabar, ya, jangan apa-apa ditanggepin mulu, diambil hati, santai aja, dibikin enak, khalas. Jangan pakai tersinggungan mulu sama orang perempuan. Kita kalau sama anak kita tersinggungan nggak? Sama anak kita yang kecil, begitu, anak kita dipanggil nggak datang, wah lu kurang ajar. Anak kecil 3 tahun, jangan jadi bahasanya apa? Sensitif banget. Jangan begitu. Akan tetapi diajarin oleh Rasulullah, fa innahun naqisatud din wal aql. Mereka ini diumpamakan orang-orang yang memiliki keterbatasan di dalam agama mereka, keterbatasan di dalam akal mereka. Ya, ini terjemahnya halus. Ya, begitu, demi meredam kerusuhan. Ya, begitu. Kalau terjemahan vulgarnya, akalnya kurang, dinnya kurang. Defisit akal, defisit din. Itu kalau terjemahan vulgarnya. Tapi terjemahan halusnya, keterbatasan di dalam agama, keterbatasan di dalam berpikir. Tuh. Bagaimana keterbatasan di dalam agama? Iya, sholatnya aja bolong-bolong. Sholatnya bolong-bolong. Ada masa di mana mereka sholatnya diliburin. Allah bilang sholat libur. Puasa libur, entar aja kapan ada waktu lu godok. Kasih rentang waktu godoknya 1 tahun. Enak kan?
Kenapa? Demi memperhatikan emosinya kaum wanita yang labil di saat-saat tertentu. Sehingga karena syariat memperhatikan hal yang demikian, ya sudah, gini aja deh, emosinya lagi labil, lagi ini-gini, ya, sholat libur, enak kan? Kurang baik apa syariat? Sholat libur, puasa libur, entar kapan nanti mau godok di waktu yang lain. Kapan? Harus bro, setahun rentang waktunya buat godok sampai Ramadan berikutnya. Subhanallah. Untuk ngajarin ente juga jadi suami, jangan nuntut banyak-banyak kepada istri, banyak memaklumi kalau cuma urusan duniawi atau hak pribadi. Allah aja ngasih di waktu-waktu tertentu, tahu kalau emosinya lagi nggak stabil, udah sholat libur, puasa libur ketika dia lagi datang bulan. Jangan gitu, nggak bisa, haknya laki, nggak ada liburnya, mesti tiap hari pasang muka kayak joker senyum, mesti selalu senyum, selalu siap sedia, selalu siaga. Emang satpam apa bini lo? Harus gini, harus begitu. Kagak. Kita kawin tuh sama wanita yang penuh kekurangan, nagisatu din, nagisatu lagal. Kita kawin terhadap pasangan kita yang kurang, penuh kekurangan, dan setiap hari yang kita lalui akan semakin terbuka kekurangan pasangan kita, baik itu suami ataupun istri. Pasangan kita kurang, dan setiap hari dari masa pernikahan kita akan semakin terbuka kekurangannya dia. Makin kebongkar, makin kebuka kekurangan dia. Cinta dan kasih sayang itu terima kekurangan. Begitu. Dan pelan-pelan memperbaiki diri, pembelajaran. Nah itu pernikahan kayak begitu. Nah makanya sesekali memang tuh orang perempuan lagi sedin wal aql, agamanya kurang, akalnya juga kurang, daya ingatnya juga kurang, hatta daya ingat kurang. Tahu kan daya ingat kurang? Hatta itu udah bikin baik, dia lupa. Lu nggak pernah bikin baik sama gue. Dia lupa. Barusan kita belanjain, barusan kita beliin somai, barusan kita beliin ketoprak. Lu nggak pernah ngasih apa-apa sama gue. Nggak pernah. Begitu. Lupa. Dia lupa. Tuh. Udah gitu, al-ghalib alaihin, yang bilang Imamul Haddad, mayoritas di antara mereka itu ngegampangin dan melalaikan, tasahul wa taghaful, ngegampangin dan melalaikan hak-haknya suami. Nah, dalam hal ini suami harus punya peran. Man samah sama Allah. Yang memberikan maaf kepada pasangannya, Allah bakal maafin dia. Begitu. Wa man tajawazallahu anhu. Yang udah cincai, tahu apa cincai bahasa kita? Cincai tahu. Udah cincai dah. Cincai. Kalau ada kurang sedikit, kurang dikit, ya khalas, kurang lebih deh. Khalas. Kurang lebih. Man tajawazallahu anhu. Yang memberikan maaf, Allah bakal maafin dia. Nah begitu juga kita bisa maafin orang. Kenapa kita nggak bisa maafin pasangan kita? Kita bisa kurang lebih sama orang. Kenapa kita nggak bisa kurang lebih terhadap pasangan kita? Nah tapi memaafkan dalam urusan pribadi. Kalau dia ngurangin haknya kita pribadi, maafin. Tapi kalau udah haknya Allah Ta'ala, ngurangin sholat, enggak. Sholat jangan dikurangin. Ya, lu nggak bikinin gue makan siang, kagak apa-apa. Tapi sholat jangan dikurangin. Begitu. Puasa jangan dikurangin. Tutup aurat jangan dikurangin. Soalnya ada orang tuh kalau udah urusan pribadinya dia, makan siang nggak boleh telat.
Sambal nggak boleh asin. Lauk harus enak. Nasi nggak boleh ada batunya. Bawel urusan begitu. Hatta beras mesti ditata, mesti dibarisin, berbaris. Beras disuruh baris. Jengkol, petek disusun baris berbaris. Masya Allah. Giliran urusan dunia, urusan pribadi, pengen sempurna. Tapi urusan agama dia nggak peduli istrinya ketemu yang muhrim, yang bukan muhrim. Salaman sama yang muhrim, yang bukan muhrim. Dia nggak peduli di dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang dia prioritaskan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hak pribadi dia memaafkan apabila di situ ada kekurangan. Kemudian juga kalau urusan duniawi kurang lebih, tapi urusan akhirat maka nggak ada istilah kurang lebih. Harus dijalankan secara full, secara benar-benar. Hakata. Terus perlu diketahui bahwasanya bukan berarti kita udah kurang lebih sama kaum wanita, memuliakan kaum wanita, mencintai mereka, terus kita serahkan kendali kita kepada mereka. Udah, lu yang jadi pemimpin. Khalas. Harta anu semuanya nih lu pegang. Begitu. Ini semuanya lu pegang. Dia serahkan begitu aja. Nabi bilang bahwasanya la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Enggak beruntung sekelompok kaum yang mereka serahkan perkara mereka kepada kaum wanita. Khalas. Diserahkan 100% kepada kaum wanita. Maunya dia apa? Acara kawinan udah lu aja yang atur. Mau bagaimana kita nurut. Nah itu ya, yang membuat kemaksiatan, kemungkaran, kebejatan terjadi dalam pesta perkawinan. Bahkan di dalam pesta perkawinan yang diadakan oleh keluarga yang punya hubungan dengan ilmu, dengan kesolehan, dengan kewalian, begitu. Tapi giliran acara kawinan lupa udah sama walinya, lupa udah sama ilmunya, lupa udah sama agamanya. Waliyadzubillah min dzalik. Cinta kepada mereka, menghormati mereka, memaklumi mereka, mengalah kepada kaum wanita bukan berarti dia serahkan, jadikan istrinya sebagai khalas. Ente raja, ni aset ana, ni harta ana, khalas. Begitu. Ente yang pegang semua harta. Yuwalliha nafsahu wa malah. Dia jadikan wanita tersebut sebagai yang mengatur, yang memimpin dirinya. Lu atur diri gua, lu atur harta gua. Dia bilang kepada istrinya begitu. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang al-aghbiya, al-mughaffalin, orang-orang bodoh yang udah ketutup hatinya. Nah, ini minal umuril mustagbahah syar'an wa aqlan. Ini merupakan perkara-perkara yang kotor, yang buruk menurut syariat dan menurut akal. Sebab wanita, hukum mereka adalah hukum mamluk, wattabi', pengikut. Bagaimana pengikut menjadi yang kita ikutin? Makmum kita jadikan imam. Itu keliru. Enggak sah. Yang semacam begitu. Nah, begitu juga di dalam pernikahan. Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri itu beliau bilang, ma asbaha rajul yuti' imra'atahu fi ma tahwa illa akabbahu Allah finnar. Tidaklah seorang laki-laki mentaati, nurut kepada kaum wanitanya apapun yang mereka inginkan, melainkan dampaknya Allah Ta'ala lemparkan nih orang ke dalam api neraka, masuk neraka. Begitu. Jadi nggak harus semuanya itu serahkan kendalinya kepada mereka lah. Kendali masak di dapur, lu masak. Ente imam di dapur, ente imamnya. Imam di dapur, imam menata, mau pasang pajangan di sini, pasang pot di sini, biarin begitu. Tetapi dia jadi menata pernikahan pakai gaya Belanda. Begitu. Baju ikutin gaya Jepang. Begitu. Konde ikutin gaya Korea. Ini segala macam. Ketemu laki perempuan, dia yang ngatur. Lah, enggak kayak begitu. Terakhir ada Al-Habib Umar bin Hafid cerita sama kita, ada satu orang
raja. Dia raja. Punya istri. Dicinta sama istrinya. Dia nurut aja kata istrinya. Alhasil lagi dalam satu perjalanan ngelihat ada nelayan mancing. Begitu. Itu nelayan ketika ngelihat raja, saya jual ikan. Begitu. Ini ikan istimewa. Ikan langka besar bagus. Raja nanya, "Berapa harganya?" 1 keping emas. Pokoknya ikan bagus, enggak ada yang punya. Ya udah dikasih sama raja 1 keping emas. Buat tuh orang diterima. Istrinya ngelihat begitu, "Lu beli ikannya?" "Iya." "Berapa?" 1 keping emas. "Gila, ikan begini 1 keping emas." "Hah? Balikin." Dia raja, hartanya banyak. "Balikin, nanti dibohongin." "Oh gitu ya?" "Iya." Bilang, "Mas, sini. Balikinnya bagaimana?" "Gengsi dong." "Ya tanya aja, ini ikan jantan apa betina?" Ya kalau dia bilang jantan, dia bilang betina maunya. Jadi saya nggak mau yang ini. Kalau dia bilang betina, dia bilang saya nyarinya jantan. Jadi dibalikin tuh duit. Maka dia panggil, "Mas, sini. Ini ikan jantan apa betina?" Maka dia jawab, "Ini jenis ikan yang bisa berubah." Bisa jantan, bisa betina. Beneran ikan apa tuh yang bisa berubah jantan, betina tuh? Kerapu apa Napoleon namanya? Begitu, dia bisa berubah. Disautin begitu. Ini ikan ajaib kan saya bilang. Dia bisa berubah, bisa jantan, bisa betina. Oh begitu. Iya. Akhirnya tuh raja karena malu udah manggil, ya udah deh, kasih lagi 1 keping emas. Nah, istrinya nanya, "Gimana?" "Ya, saya malah keluar duit jadi 2 keping emas sekarang." "Loh kok kenapa?" Dia bilang ikan bisa jantan, bisa betina, bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Jenis ikan yang bisa berubah kelamin. Oh, ente dibohongin sama dia. Panggil lagi tuh orang. Panggil lagi. Begitu. Loh apalagi alasannya manggil? Ya, bilang sama dia, "Tadi itu saya lihat kamu ketika terima duit dari saya, kamu cium tuh duit. Berarti kamu cinta dunia, mesti dihukum." Wah, begitu. "Oh iya." Udah. Jadi panggil, "Pak, sini." Begitu. "Kenapa kamu cium itu duit? Kamu cinta dunia?" "Oh enggak. Saya cium ini uang sebab ini uang tadi jatuh. Ada nama raja. Saya cinta sama raja." Dia iya, dikasih lagi 3 keping. Bilang, kerjaan perempuan mestinya habisnya 1 keping, gara-gara bawel dan nurutin dia 3 keping keluar duit. 20 berapa tahun yang lalu lah, 25 tahun yang lalu. Orang kalau biasa ngomong kepada istrinya, dia biasa bilang iya atau enggak. Istrinya ngomong apa dia iya, minta ini iya, enggak. Saat laki-laki tersebut punya suatu perkara ya yang ingin dia tetapkan, istrinya bakal bilang tidak. Ya. Kalau ente biasa bilang sama istri selalu bilang iya. Nanti ada suatu perkara begitu, ente tetapkan kepada dia, dia bakal bilang tidak. Tuh. Tapi saat dia bilang kepada kaum wanitanya enggak. Artinya bukan selalu bilang enggak, tetapi dia pikir, dia ukur tegas dan tegas dan terukur. Ada waktunya dia bilang enggak. Nah, saat dia berani bilang enggak, terus dia punya sebuah aturan kepada istrinya bakal bilang iya. Nah, yang biasa bilang iya sama istrinya, siap-siap terima omongan dari istrinya enggak. Tapi yang selalu dia berani bilang enggak kepada istrinya, ya maka bergembiralah, dia bakal terima dari istrinya iya suamiku. Nah, begitu. Benernya masih banyak lagi ya yang mau diungkapin, yang mau disampaikan di sini. Lakin insyaallah Allah Taala berikan berkah kepada kita sekalian, ya, dijadikan kok itu pada girang sih. Ini kan nasihat
Untuk apa namanya? Untuk memuliakan kaum wanita kita. Untuk bagaimana kita bersikap sama istri kita. Jangan kita sama istri itu bagaikan diktator. Nabi bilang di dalam hadis, besok tuh hari kiamat ada orang dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Namrud. Ini diktator-diktator besar. Padahal dia nggak punya rakyat, dia cuma orang-orang biasa, cuma punya anak sama istri doang. Tetapi ketika dia bersama anak istrinya bagaikan diktator, keras yang bukan pada tempatnya, keras yang bukan pada tempatnya. Nasallahu alaihi, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari hal-hal yang demikian. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.